Ya, saat ini kita lagi melihat sebilah badi ya, baru setelah selesai disepuh kondisinya, kemudian gagang sarungnya juga sudah jadi. Ini gagangnya dari kayu santigi, ya, ada belang-belangnya, kemudian sumpak dari perak. Ya, jadi belum finishing untuk kayunya, sudah halus tapi belum finishing. Peraknya juga masih mau dihitamkan, kemudian kita poles. Kita lihat sarungnya. Jadi ini kondisi jadi masih ya sekitar 80% lah ya. 75% sampai 80% untuk secara keseluruhannya. Jadi singkat saja untuk tampilan sebelum selesai 100%-nya. Nah, kita lihat dulu finalnya, bukan final, simulasi kalau terpasang. Dan sesaat lagi kita akan melihat hasil akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini masih bersama saya HP di Badi Makassar Channel. Dan masih tidak berbeda dengan perjumpaan kita sebelumnya, yaitu review dari badi buatan baru karya kami. Kali ini hadir kembali sebilah badi Makassar dengan ukuran 19 cm. Dan ini adalah karya terbaru kami juga dengan bentuk seperti ini ya. Jadi konsep-konsep gaya ori yang kita buat ya, di sini agak ramping-ramping karena bilahnya juga agak ramping. Ya, jadi gagang santigi, sarungnya campaga merah. Konsep sederhana ya, campaga merah dengan motif serat lurus-lurus ini ya, uratnya lurus. Kemudian sumpahnya perak yang kita ukir. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita lihat bilahnya sekilas. Ya, ini dia tampilannya. Nah, dari segi tampilan ini bentuknya kita mengikuti badi panjarungan ya. Jadi akhir-akhir ini serba panjarungan ya yang muncul ya. Nah, seperti ini, berpamor, cantik pamornya ini ya. Nanti bisa disimak di akhir video. Ini santigi barik pada gagangnya, cantik ya. Dan semuanya ini menggunakan kayu-kayu dengan warna natural, jadi tidak ada pewarna kayu di sini kita pakai. Mungkin nanti kedepannya akan saya tayangkan beberapa badi yang menggunakan pewarna kayu ya, jadi bisa ada perbandingan bagaimana kalau diwarnai, bagaimana kalau masih bawaan asli atau bawaan warna dari natural kayunya sendiri. Oke, kita lanjut untuk menyimak detail dari badinya. Ya, kita langsung ke bilahnya. Jadi di sini bilahnya 19 cm. Ya, model panjarungan. Wah, mantap ini. Kalau kita bicara tampilan pamor, luar biasa ini pamornya ya. Nih, simak dulu lah ya, nikmati corak pamornya dari sisi kanan. Jadi tentunya seperti biasa, bahan luwuk yang kita pakai sebagai bahan pembentuk pamor digabung dengan bahan bunga garam, yang mana dia disusun, kemudian dilipat, disusun, dilipat, disusun, dilipat, sehingga terlipat-lipat secara acak, muncullah corak seperti ini. Kemudian dari segi warna, karena dari beragamnya bahan yang digunakan, ya, walaupun sama-sama material luwuk, tetapi dari basic bahan yang berbeda, sehingga bawaan warnanya pun beda-beda pula. Jadi nampak makin semarak ya. Dato-dato itu atau abstrak itu atau balopaka atau tebak jampu itu paling indah kalau bahannya beragam. Karena warna atau potensi warna yang akan dimunculkan itu bisa lebih banyak. Kemudian dilipat-lipat juga sehingga lebih berhamburan atau teracak untuk coraknya. Nah, lebih terhambur dan lebih acak, lebih abstrak, ditambah warna yang lebih beragam atau bervariasi. Nah, disitulah salah satu letak keindahannya pula. Oke, kita langsung pada sisi kanan. Nah, di sini sudah nampak dengan jelas. Ini bulang-bulang ini ya. Nih. Tampak kerlap-kelipnya dia warna metalik ya, seperti warna-warna kromium. Ini ada bulang-bulangnya ya. Kemudian corak pamor dengan berapa warna di sini. Ini bunga garam ya. Warna abu-abu gelap ya. Kemudian abu-abu yang terang, warna keperakan ya. Nih. Cantik ini. Ini kalau mau disimak dengan detail, ditatap lama-lama, benar-benar kita mencari objek gambar, banyak objek gambar yang bisa kita dapati dari bentukan pamor ini. Ya. Oke ya. Ini boleh kita lihat seperti gambar wajah orang yang kelihatan separuh ya. Ini mata, pakai kacamata ya, ini mata, ini hidung.
Kemudian ini mulut kayak tertutup separuh ya, mungkin dia lagi apa ya, posisinya cuman kelihatan separuh mukanya ya. Kemudian ini topi. Ya, topi. Ya banyak gambar lah yang bisa kita dapatkan dari corak abstrak seperti ini ya. Tergantung imajinasi kita. Terus untuk ketebalan ya cukup tebal ini. Di atas rata-rata ketebalannya. Terus nih kita lihat layer-layernya atau lapisan-lapisan ya yang kita identifikasi dari banyaknya garis-garis atau susunan di sini. Banyak juga urut tua yang muncul di setiap celah-celah pertemuan layer. Ya. Kemudian ini sisi kirinya. Yang unik di sini sisi kiri ini. Ini tanpa sengaja muncul bentuk seperti ini ya. Mau dianggap laso palagi atau laso ancale boleh juga masuk. Ada yang menganggap sisi seperti tulisan atau abjad alif ya. Sisi alif, alepu, biasa orang bilang alepu. Nah, ini juga masuk ya. Kemudian di sini banyak urut-urut tua juga, corak-corak bundar ya. Lonjong garis yang tidak beraturan. Menambah keindahan juga dari konsep pamor badak ini. Ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa kalau objek pamor yang abstrak itu beda dengan kurisi, leko AC atau gantara yang memang nampak lebih rapih ya. Ini dia lebih abstrak dan semua punya penggemarnya masing-masing. Nah, ya. Nah ini dia pada bagian di sini juga cantik. Ya. Kemudian sepuan bajanya juga mantap, keras, tegas ya. Diasah juga keras kemarin nih waktu saya asahnya dulu nih. Dan genggam-genggamnya seperti ini. Wah ini nampak jelas sekali ya ketandannya ini. Karena dia membentuk seperti apa ya, terang bulang-bulang gitu ya. Terang bulang, terang bulang. Terangnya atau warnanya ini keperakan sangat terang berkilau. Sepertinya ini membentuk bulang-bulang atau uleng-puleng dengan bentuk memanjang seperti ini. Jadi membentuk seperti ketandaan juga. Ya, jadi teman-teman bisa menyimpulkannya seperti apa ya. Silahkan. Ya, bentuk genggamnya seperti ini. Kemudian lacak-lacak atau disiplin bentuknya kita buat menyerupai bentukan dari badik Panjaruang. Jadi, ini bukan pesanan penonton seperti bagaimana biasanya, tapi ini adalah pesanan saya sendiri atau saya sendiri yang mengkonsepnya dengan tujuan ya untuk disimpan-simpan dan menjadi stok atau simpanan yang ready ketika ada teman-teman yang ingin memiliki badik dan mungkin malas menunggu dibuatkan karena butuh waktu lama ya, 1 bulan sampai 1,5 bulan, bahkan kalau lagi penumpukan antrian banyak bisa sampai 2 bulan, dan ingin yang memang sudah jadi, di mana kita memang menggarapnya dengan betul-betul maksimal juga, tentunya yang seperti ini kita tetap sediakan untuk yang tidak mau lama menunggu. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa menambah lagi wawasan dan referensi teman-teman. Kemudian bisa menghibur juga karena rasa senang terhadap pusaka ketika melihat seperti ini juga akan membawa kesenangan tersendiri untuk kita. Oke, saya SP undur diri. Terima kasih telah menonton dan salam pusaka.